Iya, yang berikutnya Lekas ada sembuh ya dokter, Pak Anto. Iya, amin. ada Ibu Aminah. Silakan Iya, Ibu Aminah. selamat malam dok. Selamat malam Bu Aminah. Dan lain-lain. Selamat malam. Nama saya Amina, usia saya 52. Saya sudah konsumsi Supahabu Alfa dan Beta. Kayaknya ini udah bulan kelima deh. Saya ada eh, apa merasa lebih enak aja sejak konsumsi, terutama untuk lambung. Jadi Alfa saya minum pagi sebelum makan. Lalu setelah itu Beta, kadang saya minum saya enggak, cuma saya ada OA2 grade 2. Nah, yang saya tanyakan adalah sudah sebulan ini tangan saya nih kesemutan, Dok. Tangan jari-jari tangan nih kesemutan yang cukup parah lah, sampai saya kayak nggak bisa merasakan gitu loh. Bahkan kena minyak panas aja saya lagi goreng itu nggak berasa. Eh, apakah ada yang saya takutkan ada efek samping nggak sih, Dok, dari Supahabu yang kita minum? Saya hanya minum Supahabu aja, saya nggak minum suplemen lain. Tapi kemarin sempat minum Citicolin, karena kadang saya suka lupa gitu karena itu vitamin otak katanya suplemen saya minum. Akhirnya saya berhentikan juga itu pas saya mulai kesemutan. Jadi yang mau saya tanyakan apakah ada efek sampingnya. Terus pas mulai kesemutan saya cek cek lab untuk kolesterol saya alhamdulillah normal di 173, kolesterol total, LDL-nya juga bagus di 88. Cuma asam urat saya yang tidak pernah naik tiba-tiba di batas ambang tuh di 5,7, dan itu saya udah minum allopurinol selama 10 hari udah saya berhentikan juga. Yang mau Gul, ditanyakan? Kira-kira ini apakah ada efek samping dari saya konsumsi Supahabu sampai sampai sekarang saya masih kesemutan terus nih dok, tangan jari-jarinya semuanya. Ibu Aminah aktivitasnya pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mencucinya manual atau menggunakan mesin? Saya rendam-rendam dulu terus saya masukin ke mesin, tapi nggak terus-terusan megang air, jadi hanya direndam terus saya hanya mindahkan baju ke mesin cuci, udah gitu aja. Ada digosok pakai sikat? Enggak. Ada memeras nggak? Enggak. Kanan kiri? Tadinya kanan yang paling berasa karena memang saya kebetulan kanan tuh ada masalah sering pegel di pundak kanan. Tapi sekarang jadi kanan kiri juga udah mulai kesemutan. Saran saya Ibu Aminah, besok tolong dilakukan foto, kalau bisa sih lebih bagus lagi MRI ya, namanya MRI cervical. Maaf ya, saya lagi agak belum. Iya, saya record ya dok ya, boleh diulang. Jadi tolong besok atau setelah Zoom ini ya, dilakukan pemeriksaan MRI cervical, ya MRI cervical itu yang pertama. Yang kedua, cek kadar kalsium ke laboratorium, kadar kalsium darah. Itu dulu. Nanti kalau udah ada hasilnya tunjukin ke saya Bu ya. Ya insya Allah. Baik dok. Ya. Selama ini ada Ibu Aminah usia berapa maaf? 52. 52 ya. Berat badan normal, ideal atau overweight? Sedikit gemuk ya dok ya, di 72, 73. Tapi tinggi saya 169, hampir 170. Tinggi Ibu 170, berat badannya? 72, 73. Oh ya, sedikit overweight ya. Nanti dihitung dulu ya, nanti saya nggak boleh nebak-nebak ya, nanti dihitung dulu. Jadi nanti dihitung dulu, kalau sedikit overweight berarti turunkan berat badan ya, supaya apa? Supaya beban tulang belakang Ibu tidak terlalu berat dalam menopang berat badan yang berlebih. Karena kalau kita gemuk ya, kan lemak itu menyebar, kadang numpuknya di pinggul kalau perempuan ya, kemudian menyebar baru ke paha ya, kemudian ke wajah, kemana. Nah itu ikut membebani tulang punggung. Salah satunya adalah tulang cervical, tulang leher. Jadi saya khawatir ada saraf kejepit di area tulang leher ya, setinggi jarak tertentu yang menyebabkan
jadinya kesemutan pada jari-jari itu. Mulai dari pundak sampai ke jari-jari tangan. Jadi lakukan itu ya, nanti sama cek kadar kalsium darah, nanti tolong kasih kabar gitu. Lebih baik kasih kabarnya pas kita zoom lagi, dokter Oscar saya waktu itu ada keluhan ini hasilnya begini-begini, jadi langsung. Kalau misalkan yang waktu itu aduh banyak beneran deh. Iya, Satu hari di rumah sakit yang saya temui aja orang bisa 60 nanya berbagai macam. Jadi satu hari bayangin kalau 10 hari udah 600 orang. Jadi saya bisa yang mana ya gitu. Pasti kalau orangnya akan ingat case terhadap diri dia sendiri, tapi kalau saya mungkin nggak akan ingat. Jadi nanti ibu bantu saya, kalau udah ada hasilnya, pas kita diskusi minggu depan, dok, saya ibu Amina yang waktu itu menanya ini, oke, dok ini hasilnya dok ya, jadi saya langsung lihat, gitu ya bu ya. Baik dok. Ya makasih dok. Sama-sama bu. Sementara saran saya, ibu minum Neurobion 5000. Sudah dok, sudah minum. Yang warna pink 2 kali sehari, kemudian ditambah Megabal 500 mikrogram 3 kali 1, kemudian metilprednisolon 4 mg 2 kali 1, kemudian Supabu Beta 2 kali 1. Baik, iya. Oke, dok, ya cukup ya, Bu dok. Amina? Cukup. Oke, Ya, terima kasih. Metilprednisolon yang 4 mg hanya 1 minggu ya Bu, tidak lebih ya. Iya. Metilprednisolon. Dok, maaf dok, beberapa tahun yang lalu karena saya kan kondisi pundak sering pegel gitu, saya sudah pernah di MRI kalau nggak salah itu saya lupa. Pokoknya saya masuk ke dalam tabung gitu, dan dokter di rumah sakit Jakarta waktu itu bilang ada penyempitan di atau apa sih dok, gini ada sedikit penyempit, tapi sedikit dok, di C5 atau apa gitu di layar memang C5 ada. ya. Oke. Kalau misalkan ketemu, tolong kirimin Bu ya, ekspertisinya. Iya. Ekspertisinya sama gambarnya. Berarti kecurigaan saya yang tadi udah terjawab ya, bahwa memang ada penjempitan saraf di cervical setinggi cervical 5 ya, itu yang menyebabkan tangan ibu jadinya kesemutan ya. Jadi kecurigaan saya tadi udah terjawab. Jadi ibu sementara minum, saya ulang ya, Neurobion 5000 2 kali 1, Megabal 500 mikrogram 3 kali 1, AA metilprednisolon 4 mg 2 kali 1, Supabu Beta 2 kali 1 selama 2 minggu. Iya. Kalaupun nanti ibu merasa perbaikan, saya akan bilang bahwa ini hanya sementara. Kenapa? Karena penjempitannya itu harus dibebaskan. Dengan apa? Dengan tindakan fisioterapi atau operasi. Kapan operasi, kapan fisioterapi, kita nilai dari derajat berat ringannya saraf terjepit pada segmen cervical tersebut, gitu ya. Ya, baik dok. Gitu. Ya, cukup dok, makasih. Sama-sama Bu Amina. Oke, terima kasih Bu Amina. Ya, terima kasih. Ya, yang berikutnya dok ada Tri Mulya dari Gorontalo. Silakan Bapak atau Ibu nih, Tri Mulya. Baik, selamat malam dokter. Iya malam Pak. Iya, perkenalkan saya Tri Mulyanto dari Gorontalo, dari kota Gorontalo. Pekerjaan saya purnawirawan TNI. Ini sebenarnya keluhan sudah lama semenjak saya dinas dok. Yang pertama itu keluhan saya sering pusing-pusing, kemudian leher kaku. Pernah saya berobat ke dokter spesialis. Terakhir kemarin di Gorontalo juga kepala pusing sampai geleyang gitu, lehernya kaku. Cek darah memang kolesterol tinggi sama trigliseridnya. Sementara asam urat itu normal, cuma persendian itu lino-lino. Nah kemudian kami kebetulan kenal baik sama Bapak Turiman itu. Oleh Pak Turiman kemudian diperkenalkan Supabu, makanya kami ingin mencoba ini. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah mencoba obat-obat seperti ini, antara lain kemarin itu ada tawaran dari teman di Bandung, Global Cipres ya, pil hitam, tapi nggak mempan juga.
Ini untuk Supahabunya saya mohon arahan petunjuk dokter. Kira-kira produk apa dari Supahabu yang cocok untuk kami? Yang jelas keluhannya adalah leher kaku, kemudian kepala pusing-pusing, kolesterol tinggi, sama trigliseridnya juga tinggi. Demikian Dok, mohon arahan dokter. Terima kasih Pak Mulya. Pak Mulya, izin kolesterolnya berapa Pak? Waktu saya dinas di Papua pernah mencapai 500 lebih. Nah, kemarin di Gorontalo saya cek itu untuk kolesterolnya 324, untuk trigliseridnya 360. Pak Mulya, apa sehari-harinya senang minum manis Pak? Atau gimana? Iya, betul. Senang minum manis Pak? Kopi sama teh manis. Pakai susu enggak kopinya? Tidak pakai susu. Kopi hitam sama kopi krim. Oh, kopi krim, pakai creamernya tuh ya Pak? Itu yang sasetan seperti dari white coffee top maupun yang luwak ya, kopi luwak white coffee. Oh, pakai creamer yang kental manis itu enggak pakai? Tidak pernah. Jadi bisa dibilang gini Pak, ini saya ambil gambarannya ya, berarti saluran pipa-pipa pembuluh darah Bapak itu ibarat pipa air Pak yang sudah dia banyak numpuk lemak-lemak itu Pak. Banyak numpuk lemak ya di dinding-dindingnya ya, lemak-lemak mungkin dibelokkan di bagian yang lurus ya, jadi udah penuh jenuh ya. Nah itu satu-satunya cara untuk mengurangi itu semua adalah pertama kita mesti stop intake. Kita stop, kalau pakai ilmunya di militer, ilmunya Bapak, stop logistiknya. Oh iya siap. Diputus jalur logistiknya Pak. Jadi Bapak mesti memutus ya intake dari kopi creamer yang manis-manis Pak. Minum teh monggo, tapi yang tidak pakai gula sama sekali. Minum kopi usahakan jangan pakai gula Pak. Itu walaupun saya nggak turunan penyakit gula ya, karena gula saya normal, tetap kurangi gula ya. Nanti karena gini Pak, gula itu kan kalori. Ketika kita nggak pakai untuk gerak, kalau dalam bahasa Bapak kan gerak ya, harus gerak gitu. Nah kalau nggak pakai untuk gerak, ya gula itu akan disimpan dalam bentuk cadangan jadi lemak, jadi kolesterol. Nah, supaya tabungannya dihabisin, caranya gimana? Pemasukan logistik gulanya Bapak stop, sehingga nanti tubuhnya ini kan kelabakan nih, waduh kok nggak ada gula lagi yang datang gitu kan? Akhirnya apa? Cadangan gula itu dicairkan. Lemak-lemaknya itu Pak nanti dicairkan. Pertama, kedua, sederhana sih Pak. Jadi stop gula, stop semua creamer, ya stop gula semua creamer, ya. Setiap hari minum air jeruk peras tanpa gula Pak. Setiap hari. Ya 1 gelas aja, nggak usah berlebihan. Tapi jangka panjang. Jeruk apa namanya itu? Orange atau jeruk nipis bebas ya? Bebas. Yang sebenarnya paling tajam jeruk nipis, tapi buat apa minum jeruk nipis ya, tapi nanti hanya rajinnya 3 minggu, habis itu perut kita sakit, stop, ya kan? Jangan, mendingan jeruk biasa tapi jangka panjang 6 bulan gitu. Nah terus Pak, Bapak minum obat penurun kolesterol namanya Crestor, cari obat namanya Crestor 30 mg sehari sekali sesudah makan sore atau sesudah makan malam, bebas. Kalau Dok, saya sore nggak makan. Oh, makan jam berapa Pak? Jam 7 ya udah, berarti sudah makan jam 7. Ini pernah saya konsultasi di apotek Kimia Farma, obat itu katanya sudah terlalu rendah. Saya tunjukkan resep dokter yang pernah saya minta di Cilacap maupun di Gorontalo. Ini kalau yang di Cilacap saya dulu cocok pakai Fastor yang 20 mg. Kemudian Evotil yang 300 mg. Kemarin itu sekali beli di Gorontalo kan sekitar hampir 600.000 itu harganya. Itu sudah nggak mempan Dok. Saya masih pusing sekarang ini. Makanya saya nyoba Supahabu ini. Karena logistik gulanya tidak Bapak stop.
Pemasukan gulanya tidak Bapak stop. Kan Oh. contoh, kalau ilmunya Bapak ilmu perang kan, biar menang kan nggak mesti dengan senjata doang kan. Logistiknya musuh harus di stop. Siap dok. Betul nggak? Aduh, Diputus kalau nggak logistiknya. minum gula rasanya lemes dok. Aduh, ini harus stop gula ya. Itu kebiasaan aja sih Pak sebenarnya. Hmm. Pasti Bapak mudanya waktu masih pelatihan TNI pasti kan nggak dibiasakan minum gula juga kan? Ya biasa dok, sama teman-teman ngopi sama merokok itu. Oh bukan, waktu pelatihan pendidikan waktu pertama kali Taruna kan bukannya nggak boleh gula dulu kan? Iya betul. Waktu masih muda dulu kan? Iya ditakar. Iya. Kan waktu muda-muda kan taruna-taruna kan Iya. dikurangi gula, bener nggak? Iya betul. Makanya kan tentara itu kan nggak cuma sehat fisiknya tapi sehat batinnya kan. Oke. Betul. Makanya kan nggak sembarangan orang bisa lulus masuk tentara. Beneran? Ya kan Pak, bener nggak? Saya ingat waktu itu saya koas di RSKAD. Yang ngajar saya bilang bahwa kalau yang namanya tentara itu ya nggak cuma sehat fisik lahir dan batin tapi juga nggak boleh bodoh. Jadi ininya pun mesti isi. Gitu. Walaupun pangkatnya misalnya tamtama gitu. Jadi benar-benar orang pilihan gitu. Nah, Bapak ini kan termasuk orang pilihan. Nah, jadi maksud saya sayang badannya sehat hanya karena kebiasaan aja Pak yang perlu dirubah. Itu aja sih sebetulnya Pak. Gitu. Nah, kalau mau dibantu Supabu Alpha tambahan boleh 2 kali sehari. 2 kali Alpha kapsul Pak. Iya. Alpha yang kapsul. Iya. Selebihnya tetap Pak kalau tentara kan biasa dari muda olahraga, pasti usia sepuh pun tetap olahraga itu pasti. Yang penting Pak, stop gula, stop creamer, udah. Itu harga mati. Siap Bang. Itu yang susah itu. Siap Dok. Jadi untuk Supabunya nanti yang kapsul itu ya. Bukan yang cair Dok ya, yang liquid bukan ya. Untuk sementara Bapak kan gulanya lagi mau dikurangi dulu. Iya. Yang kapsul dulu. Siap Dok. Terima kasih Dok arahnya Dok. Jadi sama-sama Pak. Sehat selalu ya Pak. Sekarang untuk stop gula. Oke, terima kasih memang Pak susah, tapi Sri harus Mulia dimulai ya. Pak Mulia. Siap. Terima kasih dokter. Selamat malam. Selamat malam Pak Mulia.